Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat ya. Kita berdoa dulu yuk. Ayo semua anak silahkan membuka kitab sucinya, kemudian dibaca untuk beberapa ayat. Videonya kita matikan dulu, kemudian kalian membaca dengan baik. Lalu kalau sudah, kalian bersiap-siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah pendalaman agama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang videonya bisa kita pause dulu karena saya akan presensi nama-nama kalian lebih dulu. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas materi IPS semester 1. Semoga pembelajarannya menyenangkan ya. Materi kita masih bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Bagian E, kondisi alam Indonesia. Yang kedua, tentang flora dan fauna. Ya, jadi materi keadaan alam Indonesia ada 2 macam, yaitu yang pertama keadaan fisik wilayah dan yang kedua tentang keadaan flora dan fauna. Untuk keadaan fisik wilayah sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang sekarang kita akan membahas tentang keadaan flora dan fauna. Setelah proses pembelajaran selesai, diharapkan kalian mampu menjelaskan keragaman flora di Indonesia dan menjelaskan keragaman fauna di Indonesia. Mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Ini ada gambar hutan, kemudian ada gambar lahan peternakan yang sangat luas, kemudian ada gambar perkebunan. Jika yang tadi kalian amati adalah aneka flora di Indonesia, sekarang adalah gambar tentang fauna yang ada di Indonesia. Wih, yang ini gambar faunanya lucu-lucu banget ya. Coba kalian perhatikan satu persatu. Kalian pasti bisa menebaknya. Setelah mengamati gambar-gambar tadi, adakah hal-hal yang ingin ditanyakan?
Silahkan pertanyaan kalian ditulis di chatroom ya. Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi. Saya beri waktu 5 menit untuk menulisnya. Silahkan. Ya, kalian tadi sudah mengamati gambar, kemudian bertanya, dan sekarang kita diskusi. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar jumlahnya. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Yuk kita nyanyi tentang kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Mengapa demikian? Silahkan kalian jelaskan. Bagi yang sudah tahu, nanti silahkan tunjuk jari ya. Kalian perhatikan penjelasan ini ya. Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak pula hewan yang hidup di daerah tersebut. Adakah yang bisa menjelaskan mengapa di Sumatera terdapat hutan hujan tropis, sementara di Nusa Tenggara banyak terdapat padang rumput? Silahkan kalian cari informasinya baik dari buku maupun dari internet. Saya tunggu jawabannya. Jika kalian sudah selesai kemudian bisa menjawab, silahkan tunjuk jari ya. Nah, betul sekali. Di Sumatera banyak hutan hujan tropis karena di sana banyak curah hujan. Sedangkan di Nusa Tenggara banyak padang rumput karena di sana sedikit curah hujan. Jadi banyaknya hujan yang merupakan faktor iklim berpengaruh terhadap flora. Jadi inilah buktinya bahwa daerah yang curah hujannya tinggi berbeda jenis floranya dibandingkan daerah yang curah hujannya rendah. Hal ini sama juga antara Indonesia yang jauh lebih banyak curah hujannya dibandingkan daerah gurun. Keanekaragaman flora fauna Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan di daerah gurun. Secara garis besar, flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sekarang kalian cari informasi lagi, jelaskan perbedaan flora yang ada di Indonesia Barat dan yang ada di Indonesia Timur.
kalian cari jawabannya, kemudian tulis di buku tulis. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa tunjuk jari. Nah, betul sekali jawaban kalian anak-anak. Jadi Indonesia Barat dan Indonesia Timur jenisnya berbeda ya untuk floranya. Untuk Indonesia Barat ada jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata sangat sedikit. Jenis tumbuhan sagu sedikit, dan terdapat berbagai jenis nangka. Kemudian di Indonesia Timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Kemudian banyak terdapat tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Apa manfaat dari hasil hutan tadi? Sekarang kalian perhatikan pada slide ini. Contoh pemanfaatan jenis flora untuk memenuhi kebutuhan. Tepatnya di sini adalah rotan yang dibuat untuk berbagai macam meubiler atau furnitur. Bagus sekali ya. Nah, siapa yang tahu apa nama kerajinan ini? Ya, betul. Itu adalah kipas, ya. Kipas ini berbau sangat harum karena terbuat dari kayu apa, anak-anak? Ya, betul sekali. Kipas ini terbuat dari kayu cendana. Kalau yang ini adalah manfaat dari flora jenis rumput. Daerah padang rumput sangat cocok sebagai daerah peternakan. Indah sekali bukan pemandangannya? Nah, biar kita nggak lelah, sebelum kita lanjut, kita olahraga ringan dulu yuk. Gerakannya seperti gambar berikut ya, tapi gantian, kanan dan kiri, masing-masing 10 kali. Kita mulai, kita pause dulu sebentar videonya, kita beri waktu sekitar 2 menit. Yuk. Sudah terasa lebih enak ya anak-anak? Yuk kita lanjutkan lagi. Jadi, kehidupan flora sangat dipengaruhi oleh iklim, oleh tanah, juga kondisi alam lainnya. Misal, bagaimana bentuk permukaan bumi. Setelah membahas tentang flora, sekarang kita membahas tentang fauna. Nah, ternyata jenis flora berpengaruh terhadap jenis fauna. Yuk kita lanjutkan lagi penjelasannya. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Fauna bagian barat. 2. Fauna bagian tengah. Dan yang ketiga, fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan fauna bagian timur dinamakan garis Weber. Nah, itu garisnya anak-anak. Bisa mengulang penjelasannya? Garis Wallace, garis yang menghubungkan fauna Indonesia bagian mana? Dan garis Weber, garis yang menghubungkan Indonesia bagian mana? Ya, coba kalian ingat-ingat ya. Ada yang tahu perbedaannya bagaimana jenis-jenis fauna tadi? Ya, fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut sebagai fauna tipe asiatis atau asiatik. Kemudian yang kedua,
Fauna bagian timur. Fauna ini memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di Australia, sehingga disebut tipe Australis atau Australik. Lalu yang ketiga, fauna bagian tengah. Fauna ini merupakan fauna peralihan. Cirinya atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun yang australis. Fauna ini memiliki ciri tersendiri, tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia, atau fauna ini disebut sebagai fauna endemis yang hanya ada di Indonesia. Nah, masih ingat penjelasan tadi anak-anak? Yuk, ada yang bisa menjelaskan perbedaan fauna tipe asiatis, peralihan dan fauna australis? Serta berikan contohnya juga ya. Coba kalian buka buku cetaknya, kemudian kalian cari informasinya. Nanti kalau sudah, silakan kalian tunjuk jari dan jelaskan biar teman-teman kalian tahu. Ya, silakan. Nah, ini contoh-contohnya. Ada gajah, harimau, badak bercula satu, dan banteng. Ayo, ingat nggak? Ini fauna mana? Ya, betul sekali. Ini fauna asiatis. Nah, yang ini ada anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Ayo, fauna mana ini? Wah, anak-anak jawabnya bareng-bareng nih. Jadi rame kelasnya. Ya, betul sekali. Ini fauna peralihan. Betul sekali ya. Nah, yang ini fauna mana ayo? Ada walabi, ada landak irian, ada si cantik cendrawasih, dan ada si lucu nuri. Kalian tebak ya? Senengnya jadi warga Indonesia. Indonesia itu kaya sekali. Kaya flora dan kaya fauna. Fauna Indonesia bagian barat atau fauna asiatis yang wilayahnya mencakup Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, banyak terdapat jenis mamalia berukuran besar. Contohnya, gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sedangkan jenis burung diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas serta ikan air tawar. Yang kedua, fauna wilayah Indonesia Tengah atau fauna Kepulauan Walase. Wilayahnya mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Faunanya antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet Sabah, beruang, tarsius sapi, dan banteng. Kemudian ada pula reptil seperti biawak, komodo, buaya, dan ular, serta berbagai burung seperti maleo, dewata, mandar, raja udang, rangkong, kakatua, dan nuri. Kemudian yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur
atau tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian atau noktiak, kuskus, pemanjat berkatung atau oposum layang, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Terdapat reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Dan banyak jenis burung seperti cendrawasih, nuri, raja udang, kaswari, dan namudur. Sedangkan jenis ikan air tawar hanya sedikit. Nah, karena materinya sudah selesai, sekarang kita lanjutkan dengan kuis. Sekarang buatlah kelompok terdiri dari 10 anak. Untuk kelompok 1, nomor persensi 1 sampai dengan 10. Kelompok 2, persensi 11 sampai dengan 20. Dan kelompok 3, persensi nomor 21 sampai dengan terakhir. Untuk kelompok 1 tugasnya mencari 5 gambar flora dan 5 gambar fauna asiatis. Kelompok 2 mencari 5 gambar flora dan 5 gambar fauna tipe peralihan. Kelompok 3 mencari 5 gambar flora dan 5 gambar fauna tipe australis. Nanti setelah itu kalian beri keterangan lengkap tentang jenis flora dan fauna tadi ya pada gambar-gambarnya, kemudian dipresentasikan pada minggu depan. Ini sumber belajarnya, jadi kalian bisa melihat-lihat pada link ini ya, silahkan. Waktunya sudah selesai anak-anak, jadi nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan, kemudian dipresentasikan minggu depan. Jangan lupa belajar ya, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih atas atensi kalian mengikuti pembelajaran IPS. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.